Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Anjani dari kelas 10 fase E6. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia atau metode dakwah Islam oleh Wali Songo di tanah Jawa. Nah, kalian sudah pada tahu belum sih kalau sebelum era Wali Songo, Islam itu sudah masuk ke Indonesia sejak pertengahan abad ke-7 Masehi yang dibawa oleh para saudagar Arab yang sudah membangun jalur perhubungan dagang dengan Nusantara jauh sebelum Islam. Nah, melalui jalur tersebut, Islam mulai masuk dan berkembang di Indonesia secara perlahan-lahan. Adapun perkembangan Islam sebelum Wali Songo dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu 1. Masuknya orang-orang Persia ke Nusantara. Kehadiran saudagar Arab di kerajaan Kalingga pada abad ke-7 di masa kekuasaan Ratu Simha yang terkenal keras dalam penegakan hukum. Lalu pada abad ke-10 Masehi telah terjadi migrasi keluarga yang berasal dari bangsa Persia ke Nusantara, dan di antara migrasi keluarga-keluarga tersebut yang terbesar adalah sebagai berikut. 1. Keluarga Lor. Keluarga Lor ini adalah keluarga yang datang ke Nusantara pada zaman Raja Nashiruddin bin Barth yang memegang pemerintahan di wilayah Lor, Persia pada tahun 300 Hijriah atau 912 Masehi. Keluarga Lor ini tinggal di Jawa dan mendirikan sebuah perkampungan dengan nama Loran atau Leran yang artinya adalah tempat tinggal orang Lor. Kedua, ada keluarga Jawani. Keluarga Jawani ini adalah keluarga yang datang pada zaman Jawani Al-Kurdi yang memerintah Iran pada kurun waktu tahun 300 Hijriah atau 913 Masehi. Keluarga ini menetap di Pasai, Sumatera Utara. Keluarga inilah yang menyusun Khat Jawi yang artinya tulisan Jawi yang diambil dari nama Jawani, Sultan Iran waktu itu. Ketiga, ada keluarga Syiah. Keluarga Syiah ini adalah keluarga yang datang ke Nusantara pada masa pemerintahan Ruknud Daulah bin Hasan bin Buwaih ad-Dailami pada kurun waktu 357 Hijriah atau 969 Masehi. Keluarga ini tinggal di bagian tengah Sumatera Timur dan mendirikan perkampungan dengan nama Siak yang kemudian berkembang menjadi negeri Siak. Dan terakhir, ada keluarga Rumai. Keluarga Rumai adalah keluarga yang datang dari Puak Sabankara yang menetap di utara dan timur Sumatera. Penulis-penulis Arab kemudian memberikan sebutan untuk Pulau Sumatera dengan nama Rumi, Al-Rumi, Lamri, atau Lamuri. Kedua, ulama-ulama penyebar Islam sebelum Wali Songo. Penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, tak bisa terlepas dari peran besar Wali Songo atau dalam bahasa Indonesia artinya 9 wali. Mereka turut menguatkan proses penyebaran Islam di beberapa daerah. Namun, sebelum adanya Wali Songo, banyak masyarakat di Pulau Jawa telah mengenal lebih dulu keempat ulama ini yang turut serta dalam penyebaran agama Islam, yaitu 1. Syekh Datuk Kafi. Beliau lahir di Semenanjung, Malaka pada abad ke-14. Dia merupakan putra dari seorang ulama besar, yakni Syekh Datuk Ahmad. Syekh Datuk Kafi pernah menuntut ilmu di Mekah, hingga setelah lulus, ia melakukan perjalanan ke Baghdad, Irak. Di sana, dia memperdalam keilmuannya. Setiba di Pulau Jawa, ia mengenalkan agama Islam kepada masyarakat yang masih menganut ajaran Hindu-Buddha di Pulau Jawa, sampai pada akhirnya dia dikenal sebagai perintis penyebaran Islam di barat Pulau Jawa. Kedua, ada Syekh Maulana Akbar. Syekh Maulana Akbar merupakan adik dari Syekh Datuk Kafi yang juga berkontribusi dalam penyebaran Islam di barat Pulau Jawa. Dalam kehidupannya, rupanya dia lebih dulu mengenyam pendidikan di Mekah sebelum kakaknya Syekh Datuk Kafi tiba di sana untuk menimba ilmu. Sosoknya berperan penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah Kuningan. Di sana pun ia mendirikan sebuah pondok di desa Sidapurna sampai pada akhirnya
dia menikah dengan cucu Raja Sunda Prabu Dewa Niskala di Kawali bernama Nyi Wandasari dan memiliki seorang putra. Buah dari perkawinannya inilah yang nanti menggantikan Syekh Maulana Akbar dalam penyebaran Islam di Kuningan. Lalu yang ketiga ada Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro atau Syekh Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar lahir di Samarkand, Uzbekistan pada pertengahan abad ke-14. Sejak kecil, dia telah mendapatkan pendidikan Islam dari ayahnya, Said Zainul Husain. Ketika sudah beranjak dewasa, ia memutuskan untuk belajar tasawuf dan ilmu agama lainnya di India. Selain sebagai pendakwah, ia juga seorang saudagar terkenal. Dalam proses penyebaran agama Islam, dia berhasil menguasai wilayah yang sangat kuat dengan ajaran Hindu-Buddha di Champa. Lalu yang terakhir ada Syekh Kuro, orang terakhir yang dikenal banyak masyarakat mengenalkan ajaran Islam sebelum Wali Songo adalah Syekh Kuro. Dia berasal dari Champa dan putra seorang ulama besar bernama Syekh Yusuf Siddiq. Syekh Kuro melakukan dakwah di Pulau Jawa usai sempat menjadi guru keislaman Kesultanan Malaka. Saat melakukan penyebaran agama Islam, dia sempat membangun sebuah pondok yang digunakan sebagai tempatnya berdakwah dan menyiarkan agama Islam. Nah, sekarang kita masuk dalam penjelasan tentang sejarah dakwah Islam pada masa Wali Songo. Wali Songo bagi masyarakat Muslim Indonesia memiliki makna khusus yang berhubungan dengan keberadaan tokoh-tokoh masyhur di Jawa. Mereka berperan penting dalam upaya dakwah dan perkembangan peradaban Islam pada abad ke-15 dan ke abad 16 Masehi. Wali Songo yang berarti wali 9, yakni 9 orang terpuji yang dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9 wali tersebut dipandang sebagai mubaligh Islam yang bertugas mendakwahkan Islam di daerah-daerah yang belum memeluk Islam di Pulau Jawa. Dalam berbagai catatan sejarah di Jawa, tokoh Wali Songo diasumsikan sebagai tokoh waliullah sekaligus sebagai waliul amri, yaitu orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terpelihara dari kemaksiatan atau waliullah, dan juga orang-orang yang memegang kekuasaan atas hukum kaum muslimin, pemimpin yang berwenang memutuskan dan menentukan perkara di masyarakat, baik dalam hal keduniawian maupun dalam hal keagamaan atau waliul amri. Wali Songo menjadi tokoh yang sangat penting di kalangan masyarakat Muslim Jawa. Hal ini karena ajaran yang mereka bawa merupakan ajaran yang unik. Sosoknya yang menjadi teladan dan ramah kepada siapapun sehingga mereka mempermudah menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara. Masyarakat di Jawa memeluk Islam, melakukan hijrah dengan sukarela karena Wali Songo menerapkan dakwah dengan kelembutan dan kedamaian sehingga mudah diterima dengan sangat baik. Metode yang dipergunakan untuk penyebaran agama Islam di Jawa dilakukan oleh para wali dengan memanfaatkan budaya lokal yang berkembang saat itu, seperti halnya wayang, tembang-tembang atau syair Jawa, gamelan atau alat musik Jawa, serta upacara-upacara adat yang dipadukan dengan unsur-unsur ajaran Islam. Para wali memasukkan nilai-nilai dan ajaran agama ke dalam berbagai unsur budaya tersebut, sehingga dari yang sebelumnya masih bernuansa ajaran Hindu-Buddha, maka terjadilah asimilasi dan alkulturasi budaya dengan ajaran Islam yang menghasilkan harmonisasi dan keserasian. Adapun nama-nama Wali Songo sebagai berikut. Pertama, Sunan Gresik. Sunan Gresik nama aslinya Maulana Malik Ibrahim, adalah keturunan Ali Zainal Abidin Al-Husain. Beliau datang ke Jawa pada tahun 1404 Masehi dari Samarkand dan dikenal sebagai Maulana Maghribi dan Syekh Maghribi. Saat memulai dakwah, meskipun sudah sebagian masyarakat yang memeluk Islam, mayoritas masih menganut agama Hindu dengan sistem kasta, Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra yang membedakan derajat masyarakat. Maulana Malik Ibrahim berusaha memperbaiki perbedaan tersebut dengan mengajakkan
dengan mengajarkan bahwa dalam Islam semua orang setara, kecuali dalam hal ketakwaan. Melalui akhlak mulia dan pendekatan yang ramah, beliau menarik minat masyarakat untuk memeluk Islam secara sukarela. Setelah berhasil memikat hati masyarakat, ia kemudian berniaga. Selanjutnya, Maulana Malik Ibrahim pergi ke Trowulan, ibu kota kerajaan Majapahit, untuk bertemu raja. Raja tidak bersedia memeluk Islam, namun ia menyambut baik kehadiran Maulana Malik Ibrahim. Raja juga memberikannya sebidang tanah di daerah tepian Gresik, yaitu Desa Gapura. Maulana Malik Ibrahim meminta izin kepada raja untuk melakukan syiar Islam. Ia mendirikan pondok pesantren di Desa Leran pada tahun 1419 Masehi. Sunan Gresik wafat pada tahun 1419 Masehi, dimakamkan di Desa Gapura, Gresik. Lalu yang kedua ada Sunan Ampel. Sunan Ampel nama aslinya Raden Rahmat, lahir pada tahun 1401 Masehi sebagai putra Maulana Malik Ibrahim dan Dewi Chandrawulan. Beliau adalah salah satu ulama tertua yang berperan dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Sunan Ampel mulai berdakwah pada tahun 1443 Masehi di Tuban dan didukung oleh kerajaan Majapahit. Salah satu kontribusinya adalah mendirikan pondok pesantren di Ampel Denta, Surabaya, yang menjadi tempat pendidikan ajaran Islam. Dakwah Sunan Ampel yang dikenal dengan falsafah Moh Limo yang mencakup 5 ajaran moral, yaitu moh main atau tidak berjudi, moh ngombe atau tidak minum arak, moh maling atau tidak mencuri, moh madat atau tidak menggunakan narkoba, dan moh madon atau tidak berzina. Falsafah tersebut bertujuan untuk membentuk akhlak masyarakat agar lebih baik. Lalu yang ketiga ada Sunan Bonang. Raden Maulana Makdum Ibrahim dijuluki sebagai Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Lahir pada tahun 1465 Masehi, beliau dikenal sebagai wali dan seniman yang berdakwah di Tuban, Jawa Timur, hingga wafat pada tahun 1525 Masehi. Di dalam proses dakwahnya, Sunan Bonang menggunakan alat musik tradisional gamelan untuk menarik perhatian masyarakat yang gemar hiburan, sehingga mereka tertarik mempelajari agama Islam. Selain mendirikan pesantren sebagai basis dakwah, Sunan Bonang juga menyebarkan ajaran Islam dengan berkeliling dan menciptakan karya sastra, seperti pewayangan, suluk, dan tembang tamsil. Melalui seni dan sastranya, beliau mengajarkan nilai-nilai keislaman dengan tembang-tembang yang menyentuh hati, seperti tembang Tombo Ati, sehingga masyarakat mempelajari ajaran Islam dengan senang hati dan tanpa paksaan. Lalu yang keempat ada Sunan Derajat. Sunan Derajat bernama asli Raden Kasim, lahir pada tahun 1470 Masehi sebagai putra Sunan Ampel. Beliau juga dikenal dengan nama Syarifuddin dan mengajarkan agama Islam dengan bijaksana. Setelah belajar dari ayahnya dan para ulama dari Arab, Raden Kasim memulai dakwah di Gresik dengan mendirikan musola dan kemudian berkembang menjadi pondok pesantren. Ia dikenal karena keahliannya dalam melantunkan syair dan memainkan gamelan yang menarik banyak orang untuk datang ke desa Banjarwati. Raden Kasim melanjutkan dakwah ke desa Derajat dan Lamongan, mendirikan masjid di lokasi pegunungan dengan yang aman dari banjir. Ajaran dakwahnya yang dikenal sebagai catur piwulang yang berisi sebagai berikut. A. Paring takan marang wong kang kalunyon lan wuta, yang artinya memberikan tongkat kepada orang yang buta. B. Paring pangan marang wong kang kaliren, artinya memberikan makan kepada orang yang kelaparan. C. Paring sandang marang wong kang kawudan, yang artinya memberikan pakaian kepada orang yang telanjang. D. Paring payung marang wong kang kodonan, artinya
memberikan payung kepada orang yang kehujanan. Raden Qasim mengajak umat Islam untuk saling membantu tanpa memandang perbedaan, dan beliau wafat pada tahun 1522 Masehi, dimakamkan di Desa Derajat, Lamongan. Lalu yang kelima ada Sunan Kudus. Sunan Kudus bernama asli Said Jafar Shadiq Azmat Khan, lahir sekitar tahun 1500 Masehi di Jipang, Panolan. Ia adalah putra Sunan Ngudang dan Syarifah, serta mendalami ilmu agama dari ayahnya, Kiai Telingsing dan Sunan Ampel. Selain agama, ia juga mempelajari ilmu sosial, politik, budaya, seni, dan perdagangan. Di dalam dakwahnya, Jafar Shadiq tidak menggunakan kekerasan, melainkan memberikan kebebasan pada tradisi yang ada, sambil secara perlahan menyisipkan ajaran Islam ke dalamnya. Untuk mendukung dakwahnya, Jafar Shadiq membangun pancuran wudhu di Masjid Menara Kudus dengan 8 pancuran yang masing-masing diletakkan arca. Hal ini bertujuan agar umat Buddha terdorong untuk mempelajari Islam. Setiap pancuran memiliki makna penting, mulai dari pengetahuan yang benar hingga menghayati agama dengan benar. Ia merumuskan strategi dakwah yang efektif tanpa menyakiti hati orang lain. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 Masehi dan dimakamkan di Kudus, Jawa Tengah. Yang keenam ada Sunan Giri. Sunan Giri bernama asli Raden Paku atau Ainul Yakin, lahir di Blambangan pada tahun 1442 Masehi sebagai putra Maulana Ishak dan Dewi Sekardadu. Ia berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya sebelum mendirikan pesantren di Giri, yang kemudian menjadi pusat kekuasaan yang dikenal sebagai Giri Kedaton. Raden Paku dikenal sebagai seorang ahli politik dan berperan penting dalam meletakkan dasar-dasar kerajaan di Demak Bintaro. Di dalam dakwahnya, Raden Paku menggunakan berbagai metode, termasuk pendidikan, budaya, dan politik. Ia memanfaatkan seni pertunjukan untuk menarik minat masyarakat, menciptakan tembang seperti Asmarandana dan Pucung, serta permainan anak Cublak-Cublak Suwang. Raden Paku wafat pada tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di Dusun Giri, Desa Giri, Gresik, Jawa Timur. Lalu yang ketujuh ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga lahir sekitar tahun 1400-an dari keluarga bangsawan Tuban, dikenal sebagai Raden Sahid. Ia menggabungkan ajaran Islam dengan tradisi dan budaya Jawa, menggunakan kesenian sebagai sarana dakwahnya yang efektif. Melalui metode sofistik yang berbasis salaf, Sunan Kalijaga menarik banyak adipati dan masyarakat Jawa untuk memeluk Islam melalui pertunjukan wayang tanpa biaya. Namun, hanya meminta mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di dalam pertunjukan wayang, Sunan Kalijaga memadukan naskah kuno dengan ajaran Islam, menambahkan karakter seperti Semar dan Petruk yang masih populer hingga kini. Ia juga menciptakan tembang seperti Lir Ilir yang mengandung pesan tentang kebangkitan dan kesedihan dan pentingnya amal baik. Melalui pendekatan yang bijak dan adaptif, Sunan Kalijaga berhasil menyebarkan Islam secara perlahan kepada masyarakat yang awalnya penganut paham animisme. Kedelapan ada Sunan Muria. Sunan Muria yang lahir pada abad ke-15 Masehi dengan nama asli Raden Umar Said, dikenal sebagai sosok penting dalam penyebaran Islam di sekitar Gunung Muria. Mengikuti jejak ayahnya, beliau menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang halus, memanfaatkan kesenian gamelan dan wayang sebagai alat dakwah. Ia juga menciptakan tembang untuk mengamalkan nilai-nilai Islam, dikenal sebagai Sunan yang suka berdakwah dengan pendekatan topo ngeli. Melalui gaya dakwah yang moderat, Sunan Muria mampu memecahkan berbagai masalah dan mengadaptasi tradisi budaya Jawa. Ia tidak melarang praktik-praktik lokal, melainkan menggantinya dengan yang lebih sesuai dengan ajaran Islam.
seperti mengubah adat kenduri menjadi nelung dino dan mengganti tradisi sesaji dengan doa dan selawat. Pendekatannya yang bijaksana membantu masyarakat menerima ajaran Islam secara bertahap. Dan terakhir, ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati yang memiliki nama asli Syarif Hidayatullah, lahir pada tahun 1450 Masehi. Ia adalah putra dari Syarif Abdullah dan Nyai Rara Santang, serta seorang murid dari Syekh Tajuddin Al-Kubriya dan Syekh Ataulahi Sadzil di Mesir. Setelah belajar ilmu tasawuf di Baghdad, Syarif Hidayatullah kembali ke Jawa pada tahun 1475 Masehi dan menetap di Cirebon. Meskipun usahanya untuk mengajak Prabu Siliwangi memeluk Islam ditolak, ia tetap diperbolehkan untuk menyebarkan agama Islam. Di Cirebon, Syarif Hidayatullah diangkat sebagai penguasa Kesultanan Cirebon, menggantikan ayah mertuanya, Pangeran Cakrabuana. Ia menerapkan kebijakan yang meringankan pajak bagi rakyat dan membangun Masjid Agung Sang Cipta Rasa, serta masjid-masjid Jami di Cirebon. Di dalam dakwahnya, ia menggunakan berbagai metode seperti Mau'idah Hasanah, Tadarruj Ta'awan, dan musyawarah yang berfokus pada nasihat baik dan kerja sama dalam menyebarkan Islam serta membentuk kader dai. Adapun metode dakwah yang digunakan oleh para wali songo dalam berdakwah antara lain sebagai berikut. 1. Ceramah. Para wali melakukan dakwah dengan cara memberikan ceramah kepada para jemaah yang jumlahnya cukup banyak. Metode dakwah melalui ceramah ini sampai sekarang terus digunakan oleh para mubaligh, ustadz atau kiai untuk melakukan syiar Islam kepada masyarakat. Kedua, ada tanya jawab dan diskusi. Metode tanya jawab dan diskusi dalam berdakwah maupun saat pengajaran ilmu agama sangat efektif, digunakan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan pemikiran orang lain. Metode ini juga sangat efektif untuk memasukkan nilai-nilai kepada seseorang yang terlibat dalam forum tersebut. Para wali selalu bermusyawarah untuk mencapai sebuah kesepakatan. Jika terjadi suatu permasalahan, mereka senantiasa menjunjung tinggi sikap toleran antar sesama. Ketiga, ada keteladanan. Wali songo tidak hanya memberikan dakwah secara teori, tetapi juga memberikan contoh yang nyata kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat secara sukarela akan mengikuti ajaran yang dilakukan oleh para tokoh wali songo. Keempat, ada pendidikan. Pendidikan diberikan oleh wali songo kepada masyarakat pribumi melalui pesantren, pengajian, dan pengajaran. Murid yang belajar kepada wali songo sering disebut dengan istilah santri. 5. Ekspansi. Ada beberapa tokoh wali songo yang mengirimkan utusan kepada beberapa wilayah tertentu di Nusantara untuk melakukan ekspansi syiar Islam. Dengan demikian, ajaran Islam di Nusantara lebih cepat mengalami perkembangan dan perluasan. Keenam, ada kesenian. Kesenian daerah merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Kesenian daerah dijadikan wali songo sebagai salah satu metode dakwah yang mengalami akulturasi dan asimilasi dengan nilai dan ajaran Islam. Mereka menyisipkan nilai dan ajaran Islam pada kesenian lokal. Misalnya, wayang yang semula bertema Mahabharata dari India disisipkan kisah-kisah bernuansa Islami di dalam penyajiannya. Ketujuh, ada silaturahim atau silaturahmi. Para tokoh wali songo seringkali berkunjung dan bersilaturahmi kepada masyarakat pribumi. Kegiatan tersebut membuktikan adanya kedamaian dan kasih sayang dalam ajaran Islam. Mereka senantiasa memperlihatkan perkataan dan perilaku yang santun, sehingga membuat masyarakat menjadi tertarik dengan ajaran Islam
yang dibawa oleh para wali tersebut. Sekian penjelasan dari saya tentang peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia atau metode dakwah Islam oleh Wali Songo di Tanah Jawa. Jika ada salahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.